complete the words I say. You told me the one you're with can't make you feel this way. If the shoe fits, wear it. If there's no comparing, this is true love, I swear. And we need to make a choice right now. I know this could end in a catastrophe, but there's no other place I feel I should be. Tonight, 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 tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita BM Group Bandung. Kali ini kita sudah menyelesaikan satu progres atau proyek pesanan dari Bapak Miming untuk wilayah Balikpapan. Nah, ini kita sudah kerjakan Gen 2 sesuai dengan pesanannya. Ini untuk basicnya di Gen 2 tipe Limo atau Vios Limo kita upgrade ke seperti Vios pribadi. Dan untuk harganya sendiri ini kemarin jatuh di harga 60 juta. Nah, seperti apa kelengkapannya? Langsung aja kita ulas untuk di bagian unitnya. Oke teman-teman, kita mulai dari bagian depan dulu. Ini untuk bagian depan mengusung body kit Yaris Hacker ya, Yaris Hacker untuk Gen 2. Nah, ini udah kita lengkapi dengan alis mata, ada fog lamp, ada DRL juga. Untuk lampu ini kita sudah cuci atau kita bersihkan. Jadi untuk lampu tetap menggunakan bawaannya, tapi kita sudah cucikan atau sudah bersihkan agar lebih kelihatan, lebih enak dilihatnya gitu. Jadi nggak kuning, karena untuk bawaan dari ekstraksi sendiri itu rata-rata lampunya udah kusem, udah kuning, perlu diperbaiki atau dicuci. Lengkap dengan alis mata. Untuk fog lamp ini warna putih, lengkap dengan runningnya, terus juga ada DRL, dan ini grillnya tetap masih menggunakan yang bawaannya. Nah, untuk di bagian logo ini tetap kita masih menggunakan bawaan dari logo Toyota. Sebetulnya bisa diganti juga dengan lambang-lambang yang lain, tapi karena ini kita mengusungnya lebih ke orsinil atau standaran, jadi tetap masih dipertahankan untuk yang bawaan dari pabrik. Nah, seperti itu untuk di bagian depan kelengkapannya. Dan untuk kap mesin tetap masih menggunakan bawaan. Untuk spakbor kiri kanan tetap masih menggunakan bawaan. Nah, di sini teman-teman bisa diperhatikan, di sini ada celah atau ada jarak dari antara bumper dan kap mesin. Nah, ini sebetulnya masih bisa di setel, berhubung kita ngejar dulu untuk bikin konten dulu atau bikin video dulu. Jadi ini belum sempat kita setel. Nanti kita setel, nanti jarak antara kap dan bumper ini akan lebih rapat lagi dibanding yang ini, karena itu biasanya dari dudukan kancing di dalamnya udah pada kendor ya, karena memang untuk bawaan ekstraksi sendiri itu rata-rata lubang kancingnya udah kendor, kadang-kadang ada yang patah juga gitu. Jadi itu nanti kita perbaiki atau kita rapikan lagi sebelum unit ini berangkat kita kirim ke customer. Oke, kita lanjut lagi ke bagian sisi sebelah kiri aja mungkin ya. Kita lanjut ke bagian sisi sebelah kiri. Nah, ini untuk pelek kita sudah menggunakan ring 15 OM dari Yaris lama ya, atau Yaris yang model tua dulu. Nah, untuk ukuran ban ini kita kasih 185/65. Ini cukup lumayan masuk atau cukup lumayan cocok dengan mobil model seperti ini, karena tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Untuk tingkat kenyamanan masih sangat rekomendasi ya kalau untuk di ukuran ring 15. Terkecuali kalau ini sudah diganti menggunakan ring 17. Itu rata-rata ada sedikit perbedaan, terutama di bagian kaki-kaki itu lebih kasar atau lebih keras ya kalau untuk di ring tinggi. Tapi dari display atau tampilan itu udah jelas pasti lebih keren dibanding dengan ring 15. Seperti itu untuk kekurangan kelebihan di bagian pelek. Makanya kalau misalkan ada customer kita yang ingin nambah menggunakan ring 17, kita selalu kasih tahu dulu, kita selalu edukasikan dulu kalau misalkan ring 17 kekurangannya seperti ini atau ring 15 kelebihannya seperti ini. Memang dari segi tampilan ring 15 agak kurang gimana ya, kurang garang lah dipasang di mobil yang sudah pakai body kit seperti ini. Ini lebih cocok pakai ring 17. Cuman ya itu kekurangan dari ring 17 adalah dia lebih kasar
dan juga lebih keras karakternya tuh. Cuman itu sudah menjadi udah menjadi hal wajar sih di dunia perpelekan. Semakin pelek tinggi otomatis ban semakin tipis. Nah, kita naik ke bagian atas. Untuk di bagian atas spion ini masih lipat ya. Masih lipat masih lipat pakai manual. Ini sebetulnya cukup agak ribet juga ya. Agak ribet juga karena pengoperasian spion itu lebih simpel kalau sudah diganti menggunakan rear track. Tapi kembali lagi ke customer, kalau misalkan customernya ada penambahan di rear track itu pasti kita pasang. Kita kerjakan, kita upgrade menggunakan yang rear track ada lampu sennya. Tapi kalau memang mengikuti paketan itu kita kasih seperti ini. Karena bawaan dari Limo sendiri itu belum ada rear track atau ada mirror elektrik ya. Jadi semuanya masih serba manual. Untuk setelan kaca manual, untuk buka tutup lipatnya juga manual tuh. Seperti ini ya. Nah, ini untuk spionnya seperti itu. Untuk di bagian talang air ini udah kita kasih. Handle ini masih bawaan dari mobilnya. Nah, untuk di bagian body kit samping kita sudah pasang dengan drip 68. Kalau untuk body kit samping itu biasanya bisa dikombinasikan dengan depan. Semisal depannya Yaris, sampingnya drip 68 itu bisa. Yang penting teman-teman ada konfirmasi terlebih dahulu ke pihak kita. Jadi nanti pas kita mulai pengaplikasian kita sesuaikan dengan requestan permintaan dari customer. Contoh seperti ini depannya Yaris, samping drip 68, belakang juga drip 68. Jadi nggak ada miss antara kita sebagai penyedia unit dengan customer sebagai yang punya unit gitu. Jadi enak lah, ibaratnya dari awalnya sudah ada kesepakatan, kedepannya pun kita berjalan dengan baik gitu. Nah, kembali lagi ke unitnya, ini model belakang seperti ini, lampu belakang sudah di smoke warna hitam. Terus spoiler ini modelnya TRD lengkap dengan stop lamp. Ini stop lamp variasi. Untuk logo sebetulnya di sini harus ada logo Pios. Berhubung logonya belum kita pasang, jadi ini masih kosong. Di sini ada logo Pios harusnya ya, logo Pios. Terus ada logo TRD Sportivo juga. Dan untuk model body kit bagian bawah ini body kit Yaris ya. Jadi ini kombinasinya hanya depan Yaris, samping drip 68 dan belakang Yaris juga. Ini permintaan dari Bapak Miming ya, Bapak Miming di Balikpapan ya Min ya. Balikpapan. Ini unitnya kita bisa sebut ini 95% karena ada bagian-bagian yang memang belum dikerjakan. Contoh seperti ini belum ditempel, terus ada tadi kap mesin di depan yang belum distelin. Nah, itu masih kekurangan ya. Jadi 95% ini udah selesai pengerjaannya. Dan kalau misalkan sudah 100% itu langsung kita kirim, kita titip ke ekspedisi dan customer atau Bapak Miming tinggal nunggu aja untuk kedatangan unitnya. Nah, lanjut ke bagian kaca film. Ini kaca film menggunakan kaca film warna hitam dengan persentase biasanya 60, 40 sampai 80. Jarang ya kalau untuk permintaan yang 20 karena terlalu terang untuk kaca film 20%. Jadi dia kurang menahan panas ya. Kebanyakan sih depan 40, samping 60. Kalau pengen lebih ekstrim lagi kasih 80. Kita lanjut aja ke bagian interior. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian interior. Interiornya ini konsepnya merah hitam agar tidak keluar jalur dari warna unitnya ya. Unitnya merah, otomatis variasi joknya pun merah. Jadi lebih dominan warna merah di bagian eksterior dan interior. Kalau untuk model jok ini warna hitam perpaduan merah. Ini pure permintaan dari customer sendiri untuk modelnya. Jadi kita ngikutin permintaannya, kita kerjakan dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk kelengkapannya sendiri, untuk di bagian head unit ini seperti biasa udah kita kasih head unit mirror link 6,5 inch. Untuk sarung setir juga udah kita kasih bonus. Untuk lampu plafon sudah kita ganti menggunakan LED. Untuk di bagian lampu plafon tengah juga sama. Dan untuk di plafonnya sendiri ini masih orsinil bawaan dari unitnya. Memang tidak ada tahap pembungkusan atau kelengkapan dibungkus. Jadi kalau untuk yang paket 60 atau paket yang 58 itu hanya dapat bungkus jok aja. Jadi teman-teman untuk lantai dan juga untuk plafon itu tetap menggunakan yang bawaannya. Cuman di sini kita sudah kasih kelengkapan atau kasih bonus. Untuk di bagian karpet lantai kita kasih karpet karet
agar si pijakan kita nggak langsung nyentuh ke bagian karpet dasarnya. Karena untuk karpet dasarnya ini modelnya Bludru, ini kalau udah kotor agak susah ya, agak susah membersihkannya. Jadi kita kasih pelindung di atasnya agar teman-teman nanti gampang untuk membersihkan daripada kita harus cuci karpet lantai yang Bludrunya, itu lebih susah lagi. Nah, untuk di bagian per alarman itu kita sudah lengkapi dengan alarm. Ini kebetulan kemarin dapatnya yang model kunci dan juga udah central lock, power window seperti biasa sudah terpasang ya. Ini untuk power window-nya, ini power window pasangan. Jadi untuk saklarnya ini bikinan. Kalau untuk dinamo dan lain-lain itu bawaan dari Viosnya. Nah, ini untuk model kuncinya. Nah, ini kemarin dapatnya seperti ini dari vendornya. Sebetulnya ini banyak yang suka ya, cuman jarang ini dari 10 pemasangan biasanya cuman 3-4 yang dapat model seperti ini. Nah, seperti itu untuk di bagian kelengkapan interior. Mungkin kita lanjut ke bagian mesin. Nah, kita lanjut ke bagian mesin. Ini untuk mesin kelengkapannya semuanya lengkap sesuai bawaan dari pabrikan Toyotanya. Jadi nggak ada yang kita hilangin untuk di komponen-komponennya atau kita kurangin, nggak mungkin ya. Karena kalau untuk bagian mesin ada kekurangan sedikit pun itu berpengaruh kepada performa unit. Nah, untuk mungkin kita lebih menekankan ke bagian kelengkapannya seperti filter oli, filter udara, aki, busi, radiator, itu yang kita perhatiin. Dan yang terutama itu di bagian kaki-kaki ini kemarin saya pastikan ini kemarin ganti shockbreaker kiri kanan untuk bagian kaki-kaki, karena untuk yang bawaannya sudah tidak layak untuk dipakai. Ini terus ada link stabil kemarin yang kita ganti, terus ada long terot juga itu sudah kita ganti semuanya. Nah, untuk aki ini walaupun ukurannya kecil gini tapi kita kasihnya yang baru ya. Jadi walaupun kecil kita kasih yang baru agar menjaga kualitas dari kelistrikan mesin ini sendiri. Walaupun ibaratnya hanya berapa ampere ya, ini 30 ampere lah, 30 ampere, tapi ini cukup untuk menopang dari kelistrikan si Vios Limo ini. Walaupun teman-teman ibaratnya pengen yang lebih gede, misalkan untuk akinya, saya saranin kasih aja ini di 35 ampere, kasih aki kering. Kenapa kasih aki kering? Karena agar irit dari perawatan atau gampang lah ngerawatnya. Kalau aki basah kan otomatis setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali teman-teman harus cek strumnya, terus cek juga air asamnya di dalam. Ini kalau sampai airnya di bawah low, ini biasanya dia nggak ngisi ya. Tapi kalau untuk yang seperti ini kelebihannya itu bisa diservis. Jadi ketika teman-teman ibaratnya ada kendala di aki, terus ya ibaratnya belum ada anggaran untuk perbaikan untuk ganti aki, teman-teman masih bisa perbaiki untuk di aki basah ini. Tapi kalau untuk yang kering biasanya susah untuk diperbaiki. Kalau udah mati ya udah dibuang atau enggak ditukar tambah seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dimengerti, walaupun banyak sekali kata-kata yang pajurawat ya kalau kata orang Sunda atau belibet. Mohon maaf karena memang saya bukan spesialis yang bisa yang review-review gitu. Cuman ini hanya memaksimalkan kemampuan saya saja. Seperti itu. Untuk teman-teman yang masih ada garapan di BM Group Bandung, mohon kesabarannya karena memang antrian masih cukup lumayan panjang. Dan untuk yang sudah memesan di BM Group Bandung, terima kasih sudah mempercayakan pesanannya ke kita. Mudah-mudahan pengerjaannya selalu lancar dan juga kita semua selalu diberikan kesehatan yang terutama. Terima kasih yang selalu support ya, walaupun channel kita ala kadarnya lah, apa adanya gitu. Kita nggak pernah ibaratnya ngebagus-bagusin unit, toh namanya penjual pasti ingin yang terbaik untuk customernya. Jadi seperti itu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.